Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Maaf Pak, mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini banjir yang ada di Kampung Pulo, Jakarta Timur teman-teman. Karena tempat ini salah satu tempat yang terdampak banjir 5 hari yang lalu. Dan beginilah kondisi terkininya teman-teman. Masya Allah, warga sini berani sekali. Ibu, Ibu nggak takut Bu? Ya, udah biasa. Udah lama dari kecil, dari orang. Ya, berapa tahun sini. Ya Allah, ini banjir kemarin sampai mana Bu? Ini Batu Merah. Ini tembok tuh, tembok. Waduh, Siaga 2. siaga 2. Rumah Ibu hilang dong Bu? Alhamdulillah. Siaga 1 baru. Nggak hilang sih, cuman udah di beton Bang. Kalau Oh, nggak di beton nganyut. Ini udah berapa kali di bawah nganyut. oh gitu. Nah, Ibu taunya banjir naik itu seperti apa Bu? Kan dikasih kabar. Kabar. Kasih kabar dari sono, dari Bogor. Dari Bogor ke orang itu. Oh, alarm Orang ada bunyi. dinas ini kayak orang kurahan gitu. Oh, wow. Karena rumah saya ngangit siaga 1 tahun berapa? Bulan 6 2007 2000 berapa sih? 22 ya? Udah lupa sih. Nah. Banjir ini sering banget. Terakhir banjir besar di tahun berapa Bu? 2020. 2020. Nah, yang besar. Yang besar. Kemarin banjirnya bagaimana menurut Ibu? Yang mana tadi? Ah. Yang hari Minggu Malam Senin. Iya. Ya lumayan juga sih. Oke. Surutnya cepat atau lambat? Surut sih cepet surutnya. Cepat. Nah, penanganan banjir yang dilakukan pemerintah seperti apa Bu? Menurut Ibu? Kita sih orang awam aja nggak berani. Nyebut-nyebut Pemerintah nggak komen-komen, yang penting. Tapi sekarang sih alhamdulillah Lebih cepat surut Bu? nggak terlalu ini ya gitu, gede. nggak terlalu gede gitu, udah dibenerin sama pemerintah gitu. Oke. Apa yang Ibu minta ke pemerintah? Udah ada sebentar Ibu, apa yang Ibu minta di pemerintah dalam penanganan banjir? bantuan. Apa? Bantuan Bantuan dalam bentuk? untuk apa aja makanan. Sampai beras, sampai sembako. Udah pokoknya gini aja dah, maksudnya ya kayak dibiarin lah orang rakyat miskin lah gitu. Agak lapar gitu. Oke. Oke. Ini rumah saya aja tuh Bang, rumah saya tuh. Pengen minta bantuan susah deh Bang. Oke, makasih ya Bu. Iya. Abang dari mana? Bekerja dari mana? AFA 99 channel. AFA 99 channel kali Ibu mau lihat ya. Oke. Ya saya kuliah satu Bang, bukan saya. Gak apa-apa Bu, kan di sini kelihatan cantik Ibunya. Mari ya Bu. Dari saya di sini kelihatan. Ya Allah, berani sekali ya warga di sini ya, Masya Allah. Kita coba lihat di sisi lain dari tempat ini. Misi Pak. Siap. Nih di sisi lainnya nih teman-teman. Wow, ini pada berani sekali ya tinggal di sini ya. Oke, kita coba wawancara nih yang di pinggir lagi nih. Assalamualaikum Pak. Halo. Pak, maaf boleh wawancara sebentar nggak Pak? Apa tuh? Wawancara sebentar boleh ya? Apa mau di jalanan, insya Allah kalau bisa jawab. Kan gitu. Iya benar Pak. Pak mau nanya Pak,
Bapak berani Pak tinggal di sini? Kalau masalah berani emang udah biasa. Oh, udah biasa Pak ya? Manggarai sana sekalangan saya juga tadi. Sebentar kalau pembangunan ini paling saya dipanggil semua ke pengamanan. Oke. Pak, saya mau nanya nih, ini kan belakangan ini hujannya cukup deras nih Pak. Terus beberapa wilayah Jakarta itu banjir. Nah, di sini sendiri bagaimana Pak? Kemarin. Kalau saya hal yang biasa. Kemarin itu banjirnya segimana Pak? Kalau banjir, saya bilang tadi itu nggak terlalu besar, karena kita tahu prediksi, tinggal tergantung Manggarai pembukaan airnya. Oke. Kan seandainya pun Depok sekiannya apa, kalau satu lapak normalnya berapa? 50 ibaratnya. Buang lagi ke Depok, kalau Depok minum di pala 2 lebih, kita siap-siap siaga. Depok siaga berapa Bapak siap-siap? Kalau memang kita minum 200 lebih deh, pasti kena sampai ke atas. Kalau di atas itu di atas pinggir jalan Kampung Melayu. Nih udah seperti sini hampir pos. Jalanannya udah kena. Oh, pos RW maksudnya Bapak ya? Nah, jalan udah kena. Kalau seandainya masih di bawah, tergantung prediksi Manggarai 800 sampai 700 udah pasti kena. Oke. Kan di sana kan intinya dibukanya pelan. Kalau kulit pasang kita ketahan, kayak kemarin 2 hari tahan. Oke. Pak, banjir terbesar di tahun berapa Pak? Di sini? Kalau buat banjir depan dari 1970 udah dasarnya emang udah air gede. 1970. Emang Bapak dari kecil tinggal di sini Pak? Maaf. Iya, saya di sini. Oh, akamsi. Anak kampung sini Pak. Tadi kan saya kan minimal di tengah sana, di lapangan itu kan. Saya ada kebutuhan, saya jual, saya bikin rumah juga di Citrop. Sekarang sini kontrak. Oh, di sini ngontrak. Kemarin saya di sebelah sana di PKS. Oke. Gang sana. Kemarin di PKS saya pinggir kali sekali. Sekarang di PKB. Oh, pinggir kali banget. Pinggir PKB. Pinggir kali banget. Oke, boleh. Ngomong nama Bapak tahu Pak? Nama saya Sanip. Pak Sanip alias Kohar. Pak Kohar. Banjir tahun ini dibandingkan banjir tahun berapa yang terakhir 2020 Mas. 2020. Nah, parahan mana Pak? Banjir tahun ini atau banjir tahun 2020? Kalau dibanding sekarang nggak terlalu dahsyat seperti tahun yang kemarin. Oke. Nah, Pak, pendapat Bapak penyebab banjir di Jakarta itu gara-gara apa sih Pak? Ya kalau saya orang Bogor nggak main disalahin. Oke, banjir kiriman maksudnya Pak ya? Iya. Kalau udah nanti hujan, emang hujan paling minimal airnya dasarnya nggak gitu lama, nampaknya turunnya gitu. Oke, jadi menurut Bapak banjir di Jakarta itu penyebabnya banjir kiriman dari Bogor? Nggak bisa, kalau Bogor nggak boleh disalahin. Orang Bogor kan minimal kalau di sana orang Bogor, orang Bogor marah dia bingung di sini. Pasti dari mana dia bilang dari Bogor, semen dari mana dari Bogor. Dan kok nggak kirimin loh, kalau disalahin. Oke, dan saat ini oke teman-teman, saya coba menganalisis ya, karena kebetulan saya juga seorang konten kreator pembangunan yang sangat sering sekali ngebahas tentang banjir di Jakarta. Kenapa saat ini di Jakarta itu banjirnya cukup signifikan penurunannya? Ini ada beberapa faktor sebenarnya teman-teman. Coba kita analisis ya, di tahun 2020 itu menurut Pak Kohar ini banjirnya besar di sini. Nah, memang pada saat itu Bendungan Ciawi Sukamahi ini sekaligus saya mau menjawab pertanyaan teman-teman para viewer di channel saya, menanyakan bagaimana signifikannya setelah adanya Bendungan Ciawi Sukamahi. Nah, dulu ya itu tahun 2020 ya banjir besar, dan pada saat itu memang Bendungan Ciawi Sukamahi itu belum selesai teman-teman, masih on progress, termasuk penanganan banjir di Jakarta masih on progress, Ciliwung Pak ya, dan beberapa proyeknya Bendungan Ciawi Sukamahi itu proyek nasional teman-teman, dan kalau di Jakarta itu ada namanya proyek 942 yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ya dalam penanganan banjir. Memang pada saat itu pun masih on progress semuanya teman-teman. Proyek 942 itu masih berjalan di tahun, seingat saya 2021 bulan November itu runningnya bersamaan dengan normalisasi Kali Ciliwung segmen MT Haryono, itu runningnya barengan.
Dan saat ini alhamdulillah semua proyek nasional ataupun proyek daerah semua sudah sekitar 90% sudah selesai, termasuk Bendungan Ciawi Sukamahi itu sudah diresmikan oleh Presiden tercinta kita ya, Pak Joko Widodo, dan itu bisa mereduksi sekitar 30%. Makanya saat ini banjir di Jakarta itu jauh lebih baik penanganannya dan cepat surutnya dibanding ketika proyek-proyek tersebut belum selesai. Dan ini adalah bentuk nyata dari pemerintah kita dalam melayani masyarakatnya untuk menanggulangi salah satunya masalah banjir di Jakarta. Dan tentunya penanganan banjir yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak akan pernah bisa berhasil kalau kitanya sendiri yang masih kepala batu membuang sampah di sungai, teman-teman. Karena beberapa saat yang lalu saya pernah OTT warga, tepatnya di Sodetan Kali Ciliwung itu membuang sampah sekarung ke sungai ya, termasuk saya juga pernah bukan OTT sih, saya melihat di media sosial pedagang membuang sampah sekarung ke sungai di daerah Bogor juga. Jadi ini memang permasalahannya dari masyarakat sendiri juga, teman-teman. Jadi yuk kita bantu pemerintah kita dalam menanggulangi banjir. Dan Pak, terakhir, apa yang Bapak minta dari pemerintah dalam penanganan banjir di Jakarta? Kalau intinya cuma satu, kalau dari yang kelanjutan yang kemarin berjalan itu belum ada apa-apa. Yang model pulau kan udah gak apa-apa. Oke, nah apa yang Bapak minta? Bapak minta ke pemerintah dalam penanggulangan banjir di Jakarta? Kalau kendala banjir kan minimal kemarin kan apa? Kalau apa? Kadang kan minimal orang tertentu ada yang punya uang, ada pernah konsumsi apa ya, narkoba ya, masih korban banjir yang dapati kayak gitu, kita nggak nyampe ke bawah. Oke, nggak, maksud saya yang Bapak minta di pemerintah, misal tolong dilakukan normalisasi atau tolong pembuatan tanggul-tanggul. Normalisasi ini akan berjalan. Kayaknya idenya seperti itu kan, minimal program yang lambat berjalan. Cuma kan kemarin kan sebagian sana ada yang sudah mendapatkan kunci, nanti itu pindahnya ke pasar rumput. Oke. Kan minimal yang di tahun berapa itu Pak? Ini tahun-tahun ini udah pada sebagian itu pada minimal terdata. Oke. Jadi yang tanggal panan ini kan minimal nanti itu berjalan, karena kan minimal yang sebagian tadi RW 8 atau RW 7 kemarin itu sebagian udah terdata yang pada di sisinya, pada di pasar rumput apa minimal dia apa dekat Cakung tuh. Oke, itu aja mungkin ya harapannya Bapak, pasti normalisasi Pak ya, dan pemancangan sipel kayaknya Pak ya, apa beton-beton ya Pak ya, dari tanggul sekarang mungkin condet kan ini berbang kali yang minimum kan makin dia bangun lagi diakalin belah sana dulu, dirapikan dulu, mungkin bisa kemari. Oke. Kan beton-betonnya di situ. Di sana. Enggak itu masih kategori saya pernah diaktifkan gitu. Barangnya pengamannya saya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, update terkini penanganan banjir di Jakarta ya, di wilayah Ciliwung segmen Kebun Pala, Jakarta Timur. Dan terima kasih untuk para pemimpin. Kebun Pala Kampung Melayu, bukan Kebun Pala ada 3. Ada Kebun Pala Tanah Abang, ada Kebun Pala Salim, ada Kebun Pala Kampung Melayu. Oke, ada 3 Jatinegara. Kampung Melayu Jatinegara Pak ya. Oke, terima kasih untuk para pemimpin negeri ini. Terima kasih untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Dalam hal ini PUPR maupun SDA DKI Jakarta. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Joko Widodo yang telah membuatkan Bendungan Ciawi Sukamahi. Dan terima kasih untuk SDA DKI Jakarta ya melalui proyek 942-nya. Dan terima kasih untuk para stakeholder dan masyarakat ya yang terus berusaha untuk berkolaborasi dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan alhamdulillah belakangan ini memang terus terjadi penurunan tingkat banjir di Jakarta. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, teman-teman. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan, saran kalian ke pemerintah dengan cara yang beradab agar lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab, teman-teman. Ilmu tanpa adab pasti beringas.
Itu aja yang bisa kami sampaikan, dan kami berdua minta maaf jika selama wawancara ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Kohar dari Bantaran Kali Ciliwung, segmen Kebun Pala Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.